So, hey guys, ketemu lagi sama gue, si Furio 3012 di channel YouTube gue. Pertama-tama gue mau nanya gimana puasanya kalian? Pada lancar kan? Kalau lancar, alhamdulillah. Oke, jadi seperti biasa, Kamis malam kemarin, anime Bang Dream of Emojika tayang dengan episode terbarunya. Setelah sebelumnya kita disajikan dengan episode yang sangat kacau balau karena terlalu banyak hal yang terjadi. Di episode kali ini kita disajikan dengan episode yang cukup membingungkan, antara ini adalah akhir dari arc ketiga of Emojika atau baru mau masuk ke pertengahan arc-nya ini. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini, anime Bang Dream of Emojika, episode 10. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Nyamu yang lagi nonton pertunjukan teater yang diperankan oleh Mori Minami dan juga Mana dari Sumimi. Di sini Nyamu ngebatin kalau pemandangan Mutsumi yang tumbang di atas panggung selalu menghantui dirinya. Dia sadar kalau dia takut ditelan oleh akting Mutsumi saat itu. Dia benci akan hal itu, tapi di saat yang bersamaan dia juga cinta dengan hal itu. Gua agak bingung dengan apa maksud Nyamu di bagian ini. Tapi setelah gua nonton sampai pertengahan episode, ada beberapa poin yang gua tangkap. Gua bakal bahas itu nanti. Tapi di episode kali ini Nyamu sering banget pakai kalimat yang bersifat perumpamaan atau ungkapan-ungkapan kayak gitu. Dan nggak bilang secara gamblang apa maksud dari omongannya. Jadi gua agak sedikit butuh waktu buat bisa mencerna maksudnya. Oke, balik lagi. Scene kemudian berganti dan kita kembali ke Live House. Di sini setelah Nyamu bilang jijik, dia akhirnya nyamperin Saki dan yang lainnya. Terus nanya ke Mortis apa dia lagi nyoba buat acting jadi Mutsumi. Dan Nyamu mengapresiasi hal tersebut dengan bilang aktingnya mirip banget. Jadi memang iya ternyata, Nyamu itu sadar kalau yang ada di hadapannya bukanlah Mutsumi, tapi Mortis. Dan gua rasa Rana juga sadar dengan hal tersebut. Di sini Nyamu sekali lagi bilang ke Mortis kalau acting dia itu menjijikan. Dan Mortis sekali lagi ngomong hal yang sama pada Saki dengan maksud meyakinkan yang lainnya. Tapi naskah di dalam kepalanya cuma memutar kalimat yang sama terus-menerus. Ngelihat itu, Saki sadar kalau ada yang salah dengan Mutsumi dan nanya ke Mortis apa yang terjadi pada Mutsumi. Di sini Mortis panik dan sedikit menjelaskan apa yang terjadi, meskipun nggak ada yang ngerti omongannya seorang pun. Dan akhirnya dia nangis. Ngelihat itu, Soyo dengan naluri keibuannya nyamperin Mortis dan ngajak dia buat pulang. Setelahnya, semua member Maigo juga ikut pergi, kecuali Rana. Dan juga Taki sempat nyeret Umiri buat keluar dari Live House. Setelah semuanya pergi, Nyamu nanya ke Saki, mau bagaimana jadinya? Apakah Emojika mau dibalikin atau enggak? Dan Saki cuma diam aja. Ngelihat itu, Wika memohon ke Saki buat balikin Emojika. Tapi Saki natap Wika dengan tajam. Dan akhirnya mutusin buat pulang. Setelahnya, Shin menyoroti Wika dengan obsesinya pada Saki dan juga nunjukin kalau dia itu bikin lirik buat lagu baru Emojika. Sama, Nyamu yang akhirnya membulatkan tekadnya buat berhadapan langsung dengan Mortis. Serta Umiri yang bilang ke Taki kalau dia pergi ke rumah Mutsumi, tapi nggak banyak hal yang bisa dia lakukan. Kemudian Shin sekali lagi menyoroti Wika yang bimbang dengan lirik barunya. Terus waktu Nyamu ngeliat lirik itu, dia tanpa ragu ngerebut handphone Wika dan ngirim lirik itu ke grup chat Emojika. Dan setelahnya Nyamu ngajak Wika buat pergi ke rumah Saki, tapi Wika nolak usulan tersebut. Awalnya gue pikir Wika itu nolak karena dia takut dibenci sama Saki, karena terlalu memaksa Saki lah kayak gitu. Tapi setelah nonton buat kedua kalinya, damn, ini ada petunjuk mengenai Wika. Karena ya, kita tahulah di akhir episode kali ini, misteri terbesarnya adalah Wika. Bahkan preview episode selanjutnya pun cuman scene-scene Wika di episode-episode sebelumnya. Oke, balik lagi. Singkatnya, Nyamu dan Wika berhasil pergi ke rumah Saki. Meskipun Wika terpaksa sih. Dan setelah dapat izin buat masuk, Nyamu dan Wika langsung nyamperin Saki di ruangannya. Dan tanpa banyak basa-basi, Nyamu langsung bilang ke Saki buat gabung ke Emojika juga. Awalnya gue bingung apa yang mendasari Nyamu buat balik ke Emojika. Tapi setelah balik lagi ke awal episode dan beberapa scene sebelumnya, gue rasa Nyamu termotivasi buat balik ke Emojika karena rasa cinta dalam tanda kutip pada acting Mortis dan juga Mutsumi. Seperti yang gue bilang, gue bakal bahas itu nanti. Balik lagi ke Nyamu yang maksa Saki buat balik ke Mujika. Di sini Nyamu nyinggung soal omongan Saki yang bilang kalau mereka bakal debut dengan cepat.
Dan menurut Nyamu, Saki melakukan itu agar dapat mengikat mereka semua pada Ave Mujika dengan kenyataan yang tidak bisa diubah. Yang gua tangkap dari kalimat Nyamu di sini, di bagian mengikat mereka semua, mereka debut dengan cepat yang otomatis orang-orang udah tahu formasi Ave Mujika kayak gimana. Dan itu pun membuat mereka tidak bisa kabur atau pergi dari Ave Mujika. Karena dalam kenyataan sejarah, nama mereka dan identitas mereka udah tertulis sebagai bagian dari Ave Mujika. Jadi kenyataan yang tidak bisa diubahnya di sini adalah, ya mereka tidak bisa membantah kalau mereka itu adalah bagian dari Ave Mujika. Mau Mujika itu udah bubar atau enggak, karena nama mereka sudah tertulis dalam sejarah dan sejarah tidak bisa diubah. Terus ini juga berkaitan dengan omongan Saki yang berikan seluruh hidupmu padaku. Karena menurut Nyamu, omongan Saki itu adalah rencana dan juga nafsu Saki sejak awal dalam proyek belahan jiwa secara paksa. Yang mana menurut Nyamu, rencana Saki ini sukses besar. Karena setelah Ave Mujika bubar, semua member masih terbayang-bayang pada Ave Mujika, meskipun cara ataupun alasannya berbeda-beda. Disinilah maksud dari berikan seluruh hidupmu padaku. Semua member jadi terbayang-bayang pada Ave Mujika dan ingin kembali pada Ave Mujika. Jadi kayak gini loh, kayak kontrak yang nggak bisa diputus dan dibatalin. Kayak gue berkontrak dengan lo buat seumur hidup lo. Dan kalau misalnya suatu hari lo pergi ninggalin gue, atau gue pergi ninggalin lo, selama lo belum mati, pada akhirnya lo bakal tetap balik lagi ke gue. Kurang lebih kayak gitu dari omongan Nyamu yang gue tangkap. Meskipun ada beberapa kalimat yang gue agak miss buat bisa gue artikan. Kayak yang inilah contohnya. Kaki tangan, komplotan. Kukira itu artinya tidak perlu beramah tamah. Ternyata bukan. Justru sebaliknya. Soal Muko juga sama. Entah apa maksud dari kata-kata ini, karena kalau berpaku dari subtitle, gue agak sedikit miss dan juga bingung buat bisa mengartikan arti di balik kata-katanya Nyamu di sini. Oke, balik lagi. Setelah ngedengar omongan panjang Nyamu, Saki tetap nggak mau melanjutkan Ave Mujika. Terus Nyamu bilang ke Saki karena sekarang yang dia punya cuma Ave Mujika doang. Mungkin kata-kata Nyamu di sini bisa dibilang mengejek Saki lah, karena Saki juga kan bilang hal tersebut kan beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Tapi bisa juga ini tuh jadi merujuk pada dirinya sendiri juga, ke si Nyamunya sendiri. Dimana Nyamu yang udah nyoba buat berakting, jadi content creator, dan juga ngisi acara di TV, tetap aja dia ngerasa kalau semua itu kurang. Dan dengan dia yang merasa cinta pada aktingnya Mortis atau Mutsumi, satu-satunya tempat di mana dia bisa terpuaskan dan juga berhadapan secara langsung dengan mereka berdua adalah ya cuma di Ave Mujika doang, kayak gitu. Setelah bilang kayak gitu, Nyamu akhirnya pergi, ninggalin Saki sama Wika. Dan di sini akhirnya Wika ngomong ke Saki buat nggak ngebenci dia. Sebelum pada akhirnya Wika juga pergi. Terus ada sedikit hal yang menarik perhatian gua. Waktu Wika pergi, Nyamu nanya ke Wika. Udah diomongin semuanya. Pakai suara yang cukup lembut. Gua rasa Nyamu ngajak Wika ke rumahnya Saki memang buat bikin Wika mengutarakan perasaannya ke Saki. Kemudian malamnya, Saki natap memo di buku Tomori. Dan sekali lagi mengingat beberapa ucapannya di masa lalu dan pada akhirnya mutusin buat bikin lagu dari lirik buatan Wika. Terus besoknya Saki pergi ke rumah Mutsumi dan ternyata Umiri udah ada di sana. Begitu nyampe dia minta ke Umiri buat manggil member Ave Mujika yang lain dan juga minta ke Mutsumi buat berpura-pura main gitar nanti. Dan begitu semua member ngumpul, Saki bilang dengan jelas kalau dia pengen membangkitkan kembali Ave Mujika. Jujur, awalnya gue bingung kenapa Saki mau ngebalikin Ave Mujika. Tapi setelah gue nonton untuk kedua kalinya, gue paham apa yang mendasari Saki bertindak. Saki bertindak itu tuh untuk satu alasan, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab pada apa? Tanggung jawab pada semua member. Karena kalau kalian lihat di bagian Saki yang ingat beberapa kejadian lalu, ada beberapa hal yang selalu dibahas gitu berkali-kali, yaitu adalah mengenai mengemban hidup orang lain. Karena seperti yang gue jelaskan tadi, semua member sekarang mulai mengejar bayang-bayang Ave Mujika. Karena mereka sudah berkontrak dengan Saki untuk memberikan hidup mereka pada Saki. Dan Saki merasa dia harus bertanggung jawab pada kehidupan member lain yang udah dipercayakan pada dirinya. Tentu ini berbeda kalau harus dibandingkan dengan apa yang terjadi di episode 2 kalau nggak salah. Soal Saki yang merasa bertanggung jawab penuh atas penderitaan Mutsumi. Dimana waktu itu Saki kan berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Tapi sekarang dia bakal bertanggung jawab pada semua member yang memang udah mengorbankan segalanya juga.
Kayak Umir yang keluar dari semua bandnya, Mutsumi yang menghilang karena ribut sama Mortis gara-gara Ave Mujika, Nyamo yang sekarang pandangannya hanya tertuju ke Mutsumi, dan Uika yang terus-menerus terobsesi pada Saki sampai mengabaikan hal di sekitarnya. Dan juga memo yang dilihat Saki di buku Tomori itu kan bertuliskan, "Aku pasti salah lagi, tapi aku tidak tahu jawaban yang benar. Aku akan selalu mencarinya." Jadi ini juga bikin Saki sedikit sadar lah, ternyata apa yang berusaha dia perbaiki itu ternyata salah. Kalau dalam kasus ini ya mengembalikan Kreisik. Dia berusaha mengembalikan Kreisik demi Mutsumi, yang ternyata salah. Dia nggak sadar ternyata apa yang seharusnya dia tanggung itu bukan cuma Mutsumi doang, tapi juga member Ave Mujika yang lain, yang udah mempercayakan kehidupan mereka pada Saki. Dan setelah dia dengar apa kata-kata Nyamo, Saki sadar. Yang seharusnya dia perbaiki bukanlah band yang sudah hancur, tapi para boneka yang talinya masih berada di genggaman tangan Saki. Oke, balik lagi. Di sini dimulailah persiapan mereka buat ngadain konser mereka. Dan di sini ada scene yang sedikit menjelaskan pada kita mengenai perasaan Nyamo pada Mortis atau Mutsumi. Di mana Nyamo ini tuh memang merasa iri lah pada bakat alami yang dimiliki Mutsumi atau Mortis. Bahkan sampai mempertanyakan pada dirinya sendiri. Waktu ngelihat Mutsumi atau Mortis itu berakting, Nyamo berpikir dia itu sebenarnya apa sih? Tapi di saat yang bersamaan, dia mencintai hal tersebut. Dan membuatnya tidak bisa memalingkan pandangannya dari mereka berdua, Mutsumi sama Mortis. Jadi ini adalah perasaan yang saling bertentangan dari Nyamo itu sendiri, antara benci dan cinta. Dan untuk Nyamo yang pengen jadi orang yang multi-talent, ngelihat bakat alami Mutsumi atau Mortis yang luar biasa, membuat dia benar-benar terpaku pada keindahan bakat itu. Tapi juga takut kalau dia bakal ditelan oleh bakat itu juga. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya gue mau ngejelasin lebih panjang lagi, tapi ya agak-agak ragu sih gue untuk ngebahasnya, kayak mungkin out of context lah jadinya tuh. Oke, balik lagi. Dan akhirnya kita sekali lagi ngelihat aksi Ave Mujika di atas panggung. Dan lagu pertama yang mereka bawakan adalah Imprisoned 12 atau ya semacamnya kayak gitu. Lagu ini punya style yang cukup berbeda dari lagu-lagu Ave Mujika yang lainnya karena melodinya jadi lebih ke akustik daripada rock kayak gitu. Dan liriknya juga mencerminkan apa yang terjadi pada mereka saat ini. Jujur buat vibe lagunya kayak apa ya? Ending song buat anime movie kayak gitu. Dan cerita yang lumayan berat atau ya mempermainkan emosi entah itu untuk karakter di dalamnya atau buat kita sebagai penonton. Kemudian movie itu tuh berakhir dengan cerita yang cukup indah atau happy ending lah kayak gitu. Terus dikasih ending song lagu kayak gini gitu kan buat crossingan. Wah, itu pasti bakal impactful banget sih. Suka sih gue dengan lagu yang kayak gini gitu. Apalagi waktu scene Mortis gitu. Kamera bergerak ke atas Mortis, terus lantai bertransisi jadi batinnya Mortis, dan Mortis ikut terjun buat menggapai Mutsumi. Gila, gue suka banget itu. Dan liriknya juga pas buat scene-nya waktu itu. Dan kita bisa lihat kalau Mutsumi sama Mortis sudah berdamai dengan cara yang cukup memuaskan lah buat gue secara pribadi. Dan gue benar-benar berharap kalau Mortis sama Mutsumi itu ya masalahnya udah beres lah ya. Jangan ngeprank kita lagi. Jangan tiba-tiba ternyata yang ada di badannya Mutsumi sekarang itu ternyata personality lain yang muncul karena Mortis dan Mutsumi udah menghilang. Please janganlah. Ini udah indah banget coy. Berakhirnya tuh dengan begini tuh wah udah seneng banget kayak gitu kan. Jangan kasih masalah lain buat karakter ini gitu lah. Oke, balik lagi. Dan waktu mereka bawain lagu kedua mereka yang berjudul Crucifix 10 Cross X ya entahlah. Mereka balik lagi ke style gothic rocknya mereka. Dan di bagian awal-awal lagu, nggak tahu kenapa, gua malah keinget sama opening dari Fate Hollow Ataraxia. Yang ke satu atau yang kedua gitu, gue lupa, yang pokoknya yang dinyanyiin sama Aimer lah. Tapi cuma di bagian awal-awal lagu doang. Kalau udah masuk ke pertengahan lagu ya udah beda lah, udah beda vibe lagunya gitu. Dan kalau dari lirik kayaknya memang sedikit mengandung hal-hal yang berbau agama Kristen ya, kayak salib, Bunda Maria atau Mariam, sama Logos. Jadi gue nggak bakal bahas soal liriknya karena udah beda server sama gue, jadi biarkan sajalah. Mungkin kalian yang seserver dengan liriknya bisa menjelaskan sedikit di kolom komentar nanti. Tapi tetap aja sih, meskipun ya mengabaikan liriknya lah ya, lagu ini tetap bagus lah dari ketukan nada, dari irama, dari
Voice-nya Wika juga gue suka sih. Style gue lah gitu. Kemudian setelah selesai konser, kita diperlihatkan pada Wika dan Saki yang pulang bareng. Terus ada satu titik di mana Wika nanya ke Saki, bakal balik lagi ke apartemennya Wika atau enggak. Tapi belum sempet Saki ngejawab, dan juga Wika belum selesai nanya. Kakeknya Saki keburu datang dan bilang ke Wika buat pulang. Tapi bukannya manggil dengan nama Wika atau Misumi, melainkan Wika dipanggil dengan nama Hatsune. Sekarang apa lagi nih? Apakah Wika ini sebenarnya masih satu keluarga dengan keluarga Togawa? Kayak, ya tahulah masih bagian keluarga Togawa gitu. Tapi bagian yang udah dibuang gitu dari keluarga Togawa. Kurang lebih kayak gitu. Kayak, ya di keluarga-keluarga bangsawan-bangsawan kayak gitu kan ya sering terjadi kan. Dan juga di episode kali ini banyak scene yang nunjukin kalau orang-orang di rumahnya Saki memang nggak asing gitu sama Wika. Dan kayak kenal banget gitu sama Wika malah. Kayak si kepala pelayan dan juga kakinya Saki. Ditambah Wika juga enggan buat pergi ke rumah Saki. Dengan perilaku di mana dia itu benar-benar nolak buat ke sana. Kayak ada sesuatu yang dia takuti banget lah di rumahnya Saki kayak gitu. Dia kayak khawatir untuk bertemu dengan seseorang atau dilihat oleh seseorang kayak gitu. Dan pastinya episode selanjutnya kita akan difokuskan pada Wika. Apalagi seperti yang gue bilang dari preview dan lain sebagainya. Mungkin di episode minggu depan kita bisa menemukan jawaban mengenai kenapa Wika itu benar-benar terobsesi sama Saki. Dan juga jati diri dari Wika itu sendiri. Kita mungkin bisa jauh lebih memahami lah untuk karakter Wika nanti kan. Sebelum animenya tayang, gue pikir Saki lah yang akan jadi kepingan terakhir puzzle buat APF Mujika. Tapi ternyata itu adalah Wika. Jadi ya seperti yang gue bilang di kolom komentar, vokalisnya akan jadi kepingan terakhir buat masalah bandnya masing-masing kalau di Bandore ini tuh. Dan buat impresi gue untuk episode kali ini ya cukup campur aduk lah. Karena gue nggak nyangka arc pembentukan ulang AV Mujika bakal berakhir di episode kali ini. Ditambah episode sebelumnya udah bener-bener chaos banget, chaotic parah lah. Tiba-tiba episode ini udah langsung dapet konklusi akhirnya aja kayak gitu. Apakah ini terburu-buru? Buat gue secara pribadi ya, gue ngerasa ini kayak kepenulisan yang cukup terburu-buru. Dan kalau dari pendapat gue sih mendingan episode kali ini tuh kayak pendinginan buat masalah episode sebelumnya. Kayak ya santai-santai aja lah. Bukan santai sih, kayak dibangun perlahan-lahan untuk penyelesaian masalahnya. Nah, episode selanjutnya barulah konklusi akhir dari arc pembentukan ulang AVM itu. Tapi mungkin penulis cerita AVM Jika memang mau ngasih konflik khusus buat Wika sebagai penutup cerita AVM Jika. Jadi ya mau nggak mau arc ini jadi dipercepat lah untuk pacingnya. Apakah gue enjoy dengan episode ini? Ya enjoy aja sih sebenarnya gue mah. Toh akhirnya gue kembali diingatkan kalau anime ini adalah anime musik. Dengan konser yang setelah sekian lama akhirnya ditunjukkan kembali. Yang Tracy gak masuk hitungan ya. Oke, dan episode kemudian diakhiri dengan sebuah narasi yang berbunyi. Sebuah akhir pasti akan datang. Namun, yang ada di sini hanya lagu Latin untuknya. Lagi-lagi ini merujuk untuk Wika yang mana di episode selanjutnya dia kayaknya pasti sih akan dalam tanda kutip dieksekusi. Dan episode selanjutnya akan berjudul Teustus Amen. Mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream AV Mujika yang kita sayangi ini. So itulah dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 10 dari anime Bang Dream AV Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you in the next time, in next video, in next content. Bye-bye!